lapisan Cu ataupun zinc atau seng itu yang masih utuh cukup efektif untuk melindungi besi dari karat nih teman-teman. Tetapi jika lapisan tersebut bocor atau rusak, maka besi yang dilapisi oleh tembaga itu akan semakin cepat mengalami korosi. Sebaliknya, besi yang dilapisi oleh zinc atau Zn itu tetap terhindar dari korosi. Mengapa demikian? Nah, untuk menjawab ini pertama-tama kita identifikasi dulu nih. Apa yang kita identifikasi? Yaitu korosi. Nah, korosi itu merupakan suatu proses oksidasi suatu logam. Nah, korosi ini tuh yang bisa menyebabkan besi itu berkarat gitu kan. Nah, jadi besi yang mengalami korosi itu akan membentuk karat gitu dengan rumus Fe2 ya kan, Fe2O3 itu di anhidrat XH2O gitu kan. Nah, korosi atau proses pengkaratan ini merupakan termasuk ke dalam proses apa? Termasuk ke dalam proses elektrokimia gitu. Nah, teman-teman masih ingat apa itu proses elektrokimia? Nah, elektrokimia itu kan terbagi dua ya, ada sel volta dan ada yang namanya sel elektrolisis. Nah, yang mengalami reaksi kimia berubah menjadi arus listrik itu disebut sama sel volta, ya kan? Jadi sel volta itu merupakan perubahan dari sel volta. Itu perubahan dari apa? Dari reaksi kimia berubah menjadi listrik, arus listrik gitu. Nah, sementara untuk elektrolisis itu merupakan proses elektrokimia yang dari arus listrik berubah menjadi apa? Berubah menjadi reaksi kimia gitu. Nah, jadi si korosi ini tuh termasuk ke dalam salah satu contoh dari elektrokimia. Kenapa dia masuk ke dalam salah satu contoh elektrokimia? Karena pada proses pengkaratan ini, besi ini, si Fe ini akan bertindak sebagai pereduksi dan oksigen itu akan berperan atau bertindak sebagai yang pengoksidasi gitu. Jadi kalau dituliskan dalam persamaan, itu persamaannya tuh jadi gini nih. Nah, jadi reaksi pada anodanya itu adalah Fe yang berubah menjadi ion Fe2 positif gitu. Jadi dia akan melepas 2 elektron. Sementara reaksi yang terjadi pada katoda itu adalah oksigen ditambah 4H positif ditambah 4 elektron menghasilkan 2H2O. Jadi Fe di sini tuh ngalamin yang namanya apa tadi? Ngalamin yang namanya oksidasi gitu kan, karena dia bersifat sebagai pereduksi, sementara si oksigen ini bersifat sebagai pengoksidasi, artinya dia mengalami penurunan bilangan oksidasi gitu. Nah, jadi mekanismenya terjadinya korosi itu gimana? Logam besi yang letaknya jauh dari permukaan kontak dengan udara akan dioksidasi sama ion Fe2 positif ini gitu. Nah, ion ini nantinya akan larut dalam tetesan air gitu. Nah, nanti tempat terjadinya reaksi oksidasi di salah satu ujung tetesan inilah yang disebut dengan anoda tadi gitu. Nah, jadi ion Fe2 positif ini akan terbentuk, kemudian dia akan bergerak dari anoda ke katoda melalui tetesan air sehingga elektron mengalir dari anoda ke katoda melalui logam. Elektron ini selanjutnya mereduksi oksigen dari udara dan menghasilkan air gitu kan. Nah, jadi ujung tetesan air itu nanti tempatnya terjadi reaksi itu disebut dengan katoda gitu. Jadi sebagian oksigen dari udara itu akan larut dalam tetesan air dan mengoksidasi si Fe2 positif sehingga menjadi Fe3 positif. Makanya terbentuk jadi Fe2O3 XH2O gitu. Nah, jadi ketika ngalamin pengkaratan atau korosi ini tadi karena ada terjadinya oksidasi suatu logam gitu. Siapa yang ngalamin oksidasinya? Ya si besinya gitu. Nah, ternyata jika logam itu dilapisi sama tembaga itu kan rumusnya adalah Cu. Nah, tembaga dan dalam kasus ini tuh dalam pertanyaan ini kan katanya dilapisi sama zinc gitu kan. Jadi dia itu dilapisi sama Cu atau zinc atau kita singkat dengan Zn. Ternyata yang masih utuh itu efektif nih untuk melindungi besi dari karat, tetapi jika lapisan tersebut bocor atau rusak, maka besi yang dilapisi oleh tembaga semakin cepat mengalami korosi. Kalau terjadi kebocoran gitu, mengalami korosi. Nah, sementara besi yang dilapisi sama si zinc ini tuh
tetap terhindar dari korosi. Nah, itu kenapa? Nah, kalau teman-teman ingat sama yang namanya deret volta gitu kan. Nah, pada deret volta itu kan urutan dari 3 logam ini, Cu, Fe, dan Zn itu kan letaknya begini ya. Zn dulu, baru nanti ada Fe, kemudian nanti ada unsur-unsur yang lainnya sampai ketemu sama Cu. Nah, di mana masing-masing nilai potensial selnya itu adalah seperti ini nih, ada positif 0,342 dan untuk Fe itu negatif 0,447 dan untuk Zn itu negatif 0,762 gitu dah. Dari sini teman-teman bisa tahu kalau nilai reduksi dari Fe itu jelas lebih rendah dibandingkan dengan Cu. Itu makanya kenapa Cu itu bisa melindungi Fe dari karatan besi gitu. Oke deh, sekian.